Ini semua bersumber daripada hadis. Nah, ini hadirin rahmati Allah, ini kita baca. Fadail az-zikr, fadilahnya zikir. Qala al-Qais ibn al-Hajjaj, qala li syaitan. Dulu setan itu nampak. Setan itu bisa berkomunikasi dengan manusia, nampak. Sekarang yang ditutup oleh Allah, mereka gaib, sehingga mereka membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas. Dulu nampak. Maka dulu ada komunikasi antara manusia dengan setan. Namanya Qais bin al-Hajjaj. Setan mengatakan kepadaku, dakhaltu fika wa ana mislul jazur. Sebelum aku datang pada engkau, itu aku seperti unta, gede. Jadi setan ini pun ada yang gemuk juga. Setan ada yang gemuk, ada yang kurus juga. Wa ana al-an mislul usfur. Sedangkan aku sekarang seperti burung kenari, burung pipit kecil, yang tadinya gede besar, sekarang aku seperti burung yang kecil. Qultu wa limadzaka, maka aku tanya pada setan tadi, kenapa tadinya unta sekarang seperti burung kenari, burung pipit? Qal tuzibuni bi zikrillah, karena kamu membuat aku meleleh sebab zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa tapi tak menambah keimanan, hanya puasa begitu saja. Kegiatannya biasa, tidak ada pertambahan amal. Ada pertanyaan kemarin, Ustadz, gimana supaya saya tidak futur? Supaya saya tetap istiqomah amalan itu. Supaya tengah-tengah tuh enggak KO lagi. Awal oke, tengah-tengah KO, terakhir innalillah. Cemana Ustadz caranya supaya istiqomah, enggak futur, enggak lemah? Maka perlu kita cek lagi sebelum Ramadan itu. Sebelum Ramadan udah persiapan. Ada hati yang mati. Hati yang mati ini yang bahaya. Makanya diajarkan para ulama juga, supaya hati tidak mati, zikirnya ada. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nanti pada waktu buka puasa, sebelum buka puasa, usahakan kalau memang makanan sudah tersedia, 10 menit sebelum buka puasa itu ada istighosah. Apa? Kita buat istighosah. Istighosah ini apa? Zikir-zikir. 10 menit sebelum buka puasa, baik kita mungkin buka puasa di masjid ataupun buka puasa di rumah, sampaikan pada keluarga. Buat istighosah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca banyak-banyak. Kalau memang sudah ada istighosah daripada mungkin sebelum-sebelumnya, silakan dibuat. Intinya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk. Nggak ada cerita, minimal 5 menit lah kita katakan, kalau memang payah kali, memang sibuk kali. Tapi jangan tinggalkan ini sebelum buka puasa. Istighosah. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat sebelum buka puasa. Namanya istighosah. Puasa kita dari sahur itu terus sampai petang, sampai sore. Kemudian istighosah. Illallah, la ilaha, arahkan ke sini. Buk. Habis itu kita doa. Istilah kalau bahasa Jawa, ndredeg kalau doa itu. Menusuk ke hati. Dan doanya sungguh-sungguh. Pertama doa rame-rame bersama anak dan istri, keluarga. Baru doa sendiri-sendiri. Doa sendiri. 1 menit sebelum buka puasa, selesaikan doa sendiri-sendiri. Karena hajatnya kan beda-beda. Doa sendiri-sendiri. Yang paling utama ketika kita doakan itu, tetapkan iman. Sabbit qalbi ala dinik.
tetapkan iman sampai akhir Ramadan. Ini mahal ini Ramadan. Imam Syafi'i biasa khatamnya tiap hari 30 juz tiap hari. Ketika Ramadan 2 kali dibuat. Begitu juga Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi. Semua sunnah-sunnah ketika puasa diusahakan dibuat. Semua sunnahnya. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Segera. Oh, kita kan wajar kalau memang buka puasa cepat-cepat. Ada juga memang orang sok-sok mantap. Dia mau sampai nanti aja baru buka puasa, nggak bisa. Kita dalam Islam, beda kita itu ta'jilul fitr dengan agama yang lain. Saya tanya kemarin, gimana? Karena ada murid yang orang Hindu, mantan orang Hindu. Gimana puasa di agama Hindu? Dikatakannya, kami itu kalau hari Nyepi, jam 6 sore, sebelumnya kami udah berhenti makan. 6 sore, mulainya sore orang tuh. Jam 6 sore sampai sore berikutnya. Sampai sore berikutnya, satu hari puasa, berarti puasanya 24 jam. Kita kan tidak, kurang lebih hanya 14 jam. Kurang lebih. Berarti mereka puasanya sampai 24 jam. Semuanya mesti mati semua, listrik nggak boleh hidup. Sampai kan penerbangan kan di-cancel semua, nggak ada. Gara-gara hari Nyepi itu. Lampu nggak boleh hidup, listrik, kulkas, semua yang lampu-lampu itu tutup semuanya. Dan orang itu zikir katanya. 6 sore sampai 6 sore berikutnya. Setelah 6 sore berikutnya, mereka masih zikir dulu. Ada zikir-zikirnya lah begitu, baru boleh mandi dan buka puasa. Mandi dulu baru buka puasa. Berarti mungkin kalau sore itu entah jam 7 kah, entah jam 8 kah. Udah lama 24 jam. Lebih mantap orang tuh lah, isinya panjang waktunya. Baru boleh berbuka puasa, mandi dulu, zikir-zikir dulu, baru buka puasa. Panjang waktunya. Nah, kita tidak. Nah, dalam Islam ada perintahnya puasa, ada perintahnya ibadah, ada perintah disuruh makan. Kalau udah perintah makan ya makan. Makanya haram berpuasa ketika Syawal, ketika Idul Adha, hari Tasyrik. Karena hari makan-makan. Agama Islam bukan agama yang menurut hawa nafsu, tidak. Tapi berdasarkan perintah Allah, ta'abbudi. Oke, buka puasa, bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Sunnahnya kurma, 3 kurma, witron. Kurmanya 3, witir, 3, 5, 7. Kalau nanti nyari kurma, ini saran saja, karena ada dapat informasi. Kurma yang biasa-biasa tuh disuntikkan orang tuh gula. Jadi kalau memang boleh kurma supaya badan tuh sehat, kan kita sumu tasihu, puasa supaya sehat, salah satunya lah manfaatnya. Maka makanan-makanan itu kita pilih baik-baik, bagus-bagus. Kalau kurma yang mudah-mudahan yang kotak tuh aman lah, yang kotak-kotak tuh, yang agak panjang-panjang tuh kering, dia nggak basah kali yang lengket-lengket tuh. Setiap buka puasa ada kurma. Kalaupun tidak kurma, yang manis-manis, semangka, pepaya, potong beberapa bagian, makan dengan ganjil. Makan dengan ganjil. Tak mesti kurma, tapi yang manis-manis. Yang manis-manis bukan teh manis, bukan cendol, bukan kue-kue yang manis. Yang manis-manis itu dari buah. Kita mau supaya badan kita tambah sehat dengan puasa tuh, bukan tambah kacau. Puasa supaya sehat, maka nanti puasa usahakan banyak makan buah. Walaupun yang murah-murah pun oke lah. Perbanyak makan buah. Tertibnya yang baik bagaimana? Buka puasa, ya, bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhaltu bi rahmatika ya rahimin. Tambah lagi doa sedikit lagi. Zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Kalau yang tadi kan Allahumma laka sumtu udah dari kecil dulu udah kita hafal. Tambahkan lagi nih, zahabal dhama
wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kalau insyaallah ini kan belakang, tinggal 3 ini aja kita hafal. Zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr. Nanti silakan mungkin doa dicari di mana-mana ada. Baca doa ditambahkan supaya menghindari istilahnya oh yang ini tak sahih, yang ini sahih. Sebetulnya doa itu macam-macam bolehnya. Tak pakai pun bahasa Arab boleh aja. Ya Allah berkahilah puasa kami, terimalah puasa kami, boleh, tak masalah. Yang penting ada doanya. Kemudian makan kecil dulu. Makan kecil. Jadi bukan makan besar langsung, tidak. Sunnahnya, baiknya bagaimana? Makan kecil, sholat, baru pulang tuh makan besar. Makan kecil, buka puasa tadi, kurma-kurma tadi, dan minum sebagainya. Kemudian sholat maghrib dulu, baru makan besar. Sebaiknya begitu. Kalaupun makan besar, jangan terlalu banyak. Jadi alhamdulillah ketika Ramadan ini banyak kali gede-gede, alhamdulillah. Tapi kalau kita buka puasa, jangan lapar mata. Ingatkan untuk diri saya sendiri dan keluarga kita. Survei membuktikan sampah paling banyak di Indonesia nih bulan puasa. Beselemak, terbuang banyak kali makanan-makanan tuh, terbuang. Jadi kita bukan mau lapar mata, enggak. Makan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Makan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, lapar mata tadi lah semua dibeli. Terakhir makan sedikit, udah kenyang. Tak selera yang lain. Terakhir terbuang. Jadi kita istilahnya jangka-jangkakanlah istilahnya berapa makanan yang bisa dihabiskan. Kita makan dan istri, jangan boleh istilahnya dengan anak-anak, jangan sampai istilah makanan itu terbuang. Tak masalah kalau kita memang mau makan makanan itu dibeli, tapi perkirakan jangan sampai terbuang, sedikit aja. Karena kita puasa tuh waktu buka puasa kan memang dikit aja makan sudah kenyang. Oke, perbanyak makan buah. Perbanyak makan buah. Sampai memang ulama-ulama yang dekat dengan Allah itu memang makanannya riyadhahnya itu makan kurma saja. Memang disiapkan kurma untuk puasa. Buka puasa makan kurma, sahur makan kurma. Itu yang pertama, ta'jilul fitr. Kita menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Kemudian takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur itu jam berapa sih? Min muntasifil lail. Muntasifil lail, dari pertengahan malam. Jam 12 malam itu sudah bisa dikatakan sahur. Jam 12, jam 1, jam 2. Kalau terbangunkah ataupun istilahnya memang bekerja sampai malam, itu sudah dinamakan sahur. Kalau jam 11, jam 10, ayam penyet dimakan tadi malam, kenyang deh. Bakso pun juga udah. Walaupun jam segitu, jam 11, jam setengah 12, belum dinamakan sahur, belum. Sahur itu pertengahan malam. Dari pertengahan malam sampai sebelum subuh itu namanya sahur. Tapi afdalnya diakhirkan sahur itu. Ya, kalau istilahnya jam 5 lah kita katakan, 5.20. 5 berapa azan ini? 5.15 azan. Kalau 5.15 azan, 10 menit sebelum itu, 5:05 udah berhenti makan. Istilahnya entah jam 4.45 lah kita udah sahur, makan, selesaikan makan semua, selesai 5:05 udah siap. Baik itu makan dan minum juga dengan gosok giginya, imsaknya itu dijaga. Tapi kalaupun terlambat, bangunnya pun sudah jam 5:10 misalnya, hanya tersisa 5 menit lagi, masih bisa kita sahur. Tetap kita tinggalkan orang-orang yang mengatakan kalau makanan masih di tangan walaupun sudah azan, habiskan itu. Tidak, bukan ini mazhab kita. Walaupun viral di mana-mana, walaupun apa istilahnya disebarkan videonya, tidak. Sebelum azan udah selesai. Ini pendapat yang dari dulu-dulu kita pegang. Sebelum azan udah siap. Kalau azan tuh sudah azan berkumandang, azan subuh, makanan masih di mulut, buang makanan tuh. Air ada di mulut, buang air tuh, karena nggak boleh lagi, sudah azan. Dan kalau kita melihat jam yang ada di HP,
Bukan jam tangan, bukan jam dinding. Bukan jam aplikasi yang ada di HP, bukan. Tengok jam yang ada di HP. Kan ada jam di HP masing-masing. Jamnya ada. Itu jam internasional. Sama semua itu. Kalaupun misalnya TVRI pun tak hidup, radio pun isinya tak ada, kita tengok jadwal saja yang sudah diberikan. Ini udah waktunya, maghrib. Tak mesti nunggu-nunggu radio, nunggu-nunggu TV, enggak. Tengok aja jam, udah sesuai, udah azan kan terus. Buka puasa. Jam internasional. Kalau jam aplikasi, 3 aplikasi kita download, 1, 2, 3. Nah kadang-kadang beda-beda nih. Jam dinding lagi, jam tangan lagi. Karena ada perubahan-perubahan. Tapi kalau jam yang ada di HP, nah itu dia sama semua. Satu dunia nih. Istilahnya tinggal disesuaikan daerah-daerahnya. Ya, daerah-daerahnya. Nah jadi, ta'jilul fitr, takhirus suhur. Apa sih minimalnya sahur? Karena tadi malam udah, semalam gulai lomak udah, ayam penyet, bakso dan sebagainya udah dikipas semuanya. Malam tuh kenyang. Tetap kita mesti sahur. Anak-anak lajang tuh pun tetap sahur, ambil berkahnya. Minimalnya sahur walau bijur'ati ma'in. Walaupun seteguk air, tetap bangun dan minum air tuh. Ya kebiasaan kita Indonesia kan makan nasi. Tapi tak mesti makan nasi, tak mesti makan roti. Waktu tahun 2017 tuh, saya menemani orang-orang dari Afrika Selatan. Jemaah dari Afrika Selatan. Mereka makannya biasa saja, minum air dengan pisang. Sudah, cukup itu sahurnya. Kalau kita kan memang mesti, kalau enggak nasi enggak makan kan gitu. Silakan. Tapi minimalnya apa? Walau bijur'ati ma'in. Segelas air pun cukup, alhamdulillah. Kemudian nanti kalau mandinya, ya sering saya sampaikan juga setiap tahun juga, mandinya habis maghrib. Kalau mandi bulan Ramadan, sunnah hukumnya mandi habis maghrib. Kalau mandi kalau memang tidak ada hajat dan keperluan untuk bertemu orang banyak, ya. Kalau memang tidak ada hajat yang sangat berkepentingan, kalaupun memang mandi silakan mandi, tapi jaga-jaga mandi itu jangan sampai masuk air ke telinga. Dianjurkan mandi itu ketika bulan puasa setelah maghrib, ba'dal maghrib, fi kulli layalil min Ramadan, setiap malam-malam Ramadan. Supaya apa? Yanshatalil qiyam, semangat ketika sholat tarawih. Kita tadi kan satu harian penuh nih, kita berpuasa, perut tuh istirahat, usus-usus tuh nyantai lah, orang tuh nyantai, nggak ada bekerja, udah buka puasa makan, apalagi makan berat. Kalau sudah makan berat, bekerjalah orang tuh, ibarat jam-jam yang besar tuh saling bergesekan lah apanya, mesin-mesinnya tuh, bekerjalah dia, bam bum bam bum bam, karena bekerja tentu menghasilkan peluh, keringat, panas jadinya badan karena habis makan. Karena habis makan tuh dianjurkanlah untuk mandi habis maghrib. Mengapa? Karena kita mau sholat tarawih. Ini udah dia mandi sebelum maghrib, makan gula tadi, mantap kali pula. Gulai itu kan gitu, sambal belacan, ikan asin, tambuh pula kan gitu, tambuh. Penuh lah perut tuh. Panas badan. AC udah dihidupkan semua, tapi panas juga badan. Pulaknya rame juga kan? Belagalah semua panas-panas tuh. Terakhir beginilah. Tarawih lah 20. Imam pun hafiz Al-Qur'an kan gitu. Lama kali pun imam nih kan gitu. Apalagi yang panjang-panjang suratnya. Tak betul lagi imam nih udah susah kita. Itulah masalahnya, awal mulanya dari mana? Dari perut dulu awal mulanya itu. Sehingga menggerutu di belakang. Karena panas badan. Lama kali pula, kan gitu. Maka, persiapan itu mesti dari sekarang juga kita latih nih. Dari sekarang. Jadi, mandi kapan? Mandi habis maghrib, waktu puasa. Pakai minyak wangi, semangatkan namanya puasa. Kalau boleh ya, karena untuk kesehatan juga, jangan banyakkan makan. Makan kalau makan yang sehat. Saya tanya lah kemarin, ada saudara yang ahli gizi.
Berapa ukurannya nasi itu kalau mau kita makan tiap hari? Setiap kali kita makan itu berapa? 2 sendok nasi, kata dia. 2 sendok nasi. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengontrol makanan kita? Karena setiap penyakit itu bersumber daripada batan, daripada perut. Dari makanan itulah. Orang-orang Chinese, orang-orang Hong Kong yang saya lihat, itu makanan mereka tawar-tawar gitu aja. Orang Jepang lagi, mentah, ikan tuh mentah. Orang tuh makan ikannya segar, ikannya mentah. Nggak dimasak. Paling taruh-taruh istilahnya sikit-sikit, mungkin ya bumbu-bumbu lah begitu. Sushi itu. Dimakan orang tuh langsung, segar, fresh. Tak enak lidah kita, apalagi kita orang Medan nih, orang Sumatera. Mesti yang agak-agak bersantan sedikit, ramuannya banyak kan gitu. Orang tuh tidak. Makan untuk kebutuhan, bukan keinginan, bukan enak di lidah, enggak. Kedai ini enggak enak nih, karena tak sesuai lidah dia. Tak begitu. Makan untuk makanan yang sehat. Karena makan itu berpengaruh untuk badan dan untuk otak. Itu yang dijaga. Nah, maka ketika puasa itu kita usahakan memperbaiki pola makan kita. Jadi ulama-ulama dulu karena mereka ingin mengurangi makan. Gimana sih caranya supaya untuk mengurangi makan? Mereka hitung suapannya. Makan tuh sambil ngitung suap. Kan kita minum nih, kalau kita minum. Kan afdolnya cara terbaik kalau kita minum bagaimana? Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kan begitu. Begitu juga dengan makan. Imam Ghazali mengajarkan, kalaupun makan pun begitu juga. Setiap suapan, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Alhamdulillah. Mau makan lagi yang suapan kedua, begitu juga. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi makan tuh sambil zikir. Sambil zikir, sambil ngitung. Dua kali suapan nih. 3 kali. Mak udah 20 ah. Tapi belum kenyang pula nih. Udah tambahkan lagi, namanya latihan kan gitu. Tapi kera dulu, kera nih. Kemarin 30 suapan, hari ini 29 suapan. Sehingga apa? Makanan itu berkurang. Makan hanya kebutuhan. Makan hanya kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, mau perut kenyang. Kalau keinginan, tapi kita mau makan kebutuhan. Ternyata banyak orang yang makannya sedikit, ternyata oke, jalannya oke, aman. Ustadz Abdul Somad termasuk orang yang makannya sedikit. Kita pun berusaha juga untuk makan lebih sedikit lagi. Supaya apa? Makan itu hanya kebutuhan saja. Nah, nanti momennya pas, Ramadan. Nah, kita latihan supaya makan sesuai dengan kebutuhan saja. Para ulama-ulama besar makan mereka sedikit aja, cukup. Seperti Habib Ibrahim kemarin, saya lihat makanannya. Makannya dikit aja, zikirnya yang banyak. Bukan makannya banyak, zikirnya sedikit, tidak, jangan dibalik-balik. Makannya dikit, zikirnya banyak. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Siapa yang Ramadannya teratur, bagus, mantap, amalannya meningkat, mudah-mudahan ini berkesan setelah Ramadan. Tapi kok Ramadannya juga amburadul, macam mana lagi setelah Ramadan? Pembahasan kita sebelumnya, siapa yang dia jaga Sya'bannya, menghormati bulan Sya'ban, Allah akan mudahkan dia menghidupkan amalan di bulan Ramadan. Siapa yang dia menghidupkan amalan di bulan Ramadan, akan dijaga hingga Ramadan berikutnya. Maka Ramadan ini berpengaruh besar hingga setahun ke depan. Maka kita berusaha menjaganya. Sunnah-sunnah itu kita laksanakan. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, kemudian mandi setelah maghrib, ini termasuk sunnah. Kemudian memperbanyak amalan sunnah. Kalau membaca Al-Quran dianjurkan, ya, dianjurkan. Memang kita memperbanyak, baca, tadabbur, mengamalkan, menyampaikan. Ini hak-haknya Al-Quran. Kalau boleh, perbanyak membaca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Bitadabbur, dengan tadabbur. Kalau boleh. Minimalnya, kalau belum terbiasa kita membaca Al-Quran istiqomah, baca Quran setiap hari. Targetkan diri, tentukan waktu. Target dan tentukan waktu. Dilakukan di waktu yang sama. Kalau memang kita pagi kerja,
malam sebelum tidur baca Quran. Waktunya itu tetap. Setengah jam baca Quran, setengah jam. Jam 7 pagi sampai jam, misalnya kalau memang setengah jam dia baca sampai setengah 8. Ataupun 1 jam. Istiqomah duduk. Atur waktu, kerja. Tapi waktu baca Quran, apapun yang terjadi, sampaikan pada anak dan istri. Ayah nih kalau baca Quran jam segini ya, jangan diganggu. Sampaikan pada keluarga supaya mereka tahu, jangan diganggu. Ini waktunya membaca Al-Quran. Usahakan one day one juz. 1 hari 1 juz. Usahakan. Paling tidak minimal ya, kita sediakan waktu, aku 1,5 jam nih, pokoknya itu waktu aku baca Quran. Entah dapatnya berapa, udahlah, pokoknya setengah jam itu baca Quran. Dan ini waktu ini kita istiqomahkan nih. Siapa yang punya target 1 juz, hari ini dimulai. Setengah juz nggak ada masalah, setengah juz dari hari ini juga. Tentukan waktu. Karena Ramadan untuk tahun depan juga. Syawal udah gas juga. Jadi nggak, udah 1 Syawal udah aman kita nih, nggak usah lagi baca Quran. Nggak gitu. Ini silap, Ramadan ini kacau nih. Ramadannya berantakan nih. Nggak betul di Ramadan. Kalau ketika 1 Syawal hancur amalannya. Wah, aku udah bebas. Nggak gitu. Syawal hatinya, kolbunya dia makin dekat dengan Allah. Sehingga makan lontong pun nggak dibabat semua gitu kan. Kalap deh waktu hari raya tuh, semua mau diembat, asik betamu, gas terus. Terakhir penuh kali perut tuh ketika hari raya tuh, tak begitu. Makan secukupnya biasa. Karena udah latihan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah lainnya, sholat tarawih. Walaupun di safar, dalam perjalanan, saya pun insya Allah ada ke Jawa juga pertengahan Ramadan itu. Jadi walaupun kita dalam safar, itu kita tetap istiqomah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat sunnah. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat di dalam kendaraan, dalam pesawat, dalam bis. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Hukumnya sah. Arahnya ke sana, mobil kita nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bungkukkan sedikit lagi. Hukumnya sah. Sholat sunat, jangan sholat wajib. Sholat wajib mesti kita di darat. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, tapi tetap ada wudu, ada wudunya. Hukumnya sah. Tak mesti kita berdiri, duduk-duduk saja. Buat kalau memang istilahnya usahakan istiqomah 20 rakaat. Usahakan. Karena lebih paham Sayyidina Umar dibandingkan kita. Usahakan 20. Yang 88 itu ya udahlah, orang itulah. Aku hajatku banyak, keinginanku banyak pada Allah. Aku ingin agar Allah cinta pada aku, cinta sayang dengan aku, sayang dengan Allah kabulkan seluruh hajat-hajatku. Aku mau agar Allah sayang dengan aku. Maka aku buat sholat tarawih minimal 20. Itu minimal itu sebetulnya. Karena ulama yang lain 36, limpul. Tak ada batasnya sholat tarawih itu. Banyak istilahnya. La tu'addu, tidak terhitung sebetulnya untuk sholat tarawih. Tapi minimalnya untuk yang misalnya kerja malam, security, satpam, malam orang tuh, tak usah paksa-paksa untuk sholat tarawih, tak usah, biarkan saja. Kalau kita memang mau dakwah silakan, tapi ya sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Sholat tarawih minimal 2 rakaat, silakan. Untuk orang lain kita hikmah. Suka hati lah istilahnya kalau untuk orang. Tapi untuk diri saya kuatkan diri saya 20 minimal. Untuk orang lain kita hikmah. Untuk diri saya, kadang-kadang kita sholat di masjid, misalnya kita singgah, orang tuh 8 rakaat. Udah kita tambah sendiri nanti, bam, tambah sendiri. Kalaupun istilahnya habis isya udah 8 rakaat, nanti bangun tidur pun malam misalnya jam 1, jam 2 ataupun sebelum sahur, silakan dibuat lagi tambah, boleh. Sholat tarawih 2 kali boleh. Jangan sholat witir 2 kali. Ini setelah isya udah dibuatnya sholat witir, nanti witir lagi, itu nggak boleh. Tarawih boleh. Jadi amalan-amalan sunnah kita usahakan kita perbanyak. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang tahun ini Allah pun tambah sayang dengan kita dan Allah pun memperhatikan kita dan menunaikan seluruh hajat-hajat kita.